Halo Sobat Cuan, kembali lagi dengan sesi install yang pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema membedah IPO, apa yang perlu diketahui investor sebelum membeli dari saham IPO tersebut. Jadi apa itu IPO? IPO adalah Initial Public Offering yang merupakan salah satu kegiatan yang ada di pasar modal, yang mana merupakan proses pertama kali dari sebuah perusahaan untuk menjual kepemilikan sahamnya ke masyarakat luas atau menjadikan perusahaannya mereka menjadi perusahaan go public. Sekaligus tujuan dari dilakukannya IPO ini berbeda-beda teman-teman, tergantung kebijakan dari perusahaan itu seperti apa. Bisa saja digunakan untuk ekspansi perusahaan atau untuk membuat semakin berkembangnya dari perusahaan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita bersama Kak Gita nih, yang mana pada tahun lalu menjabat sebagai Manager of Training and Development dari divisi ERD. Halo. Halo Kak Gita, bagaimana kabarnya nih Kak? Baik, masih di semester 7 ini, baik-baik aja, lagi sibuknya skripsi paling sama masih ada mata kuliah. Oh, untuk berarti kesibukannya sekarang cuma buat terkait perkuliahan ya Kak? Betul, dan menyusun skripsi gitu. betul. Oh, oke. Nah, untuk install kali ini kita mengusung tema membedah IPO, apa yang perlu diketahui investor sebelum membeli, dengan narasumber kita yakni Kak Gita yang pastinya sudah berpengalaman tentang pasar modal itu sendiri. Oke, mungkin langsung aja Kak ya untuk pertanyaannya. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, menurut Kak Gita apa sih itu IPO? Oke, mungkin di sini disclaimer kita sama-sama belajar juga ya. Ini aku juga bukan expert juga, tapi memang pernah lah berkecimpung di dunia pasar modal karena aku juga udah 2 tahun nih di KSPM kan. Oke, balik lagi ke IPO. Menurut aku IPO itu ada istilah di mana sebuah perusahaan ini ingin pertama kali mendagangkan sahamnya ke masyarakat luas gitu. Jadi IPO itu kayak entering gate-nya sebuah perusahaan di mana dia mau jual sebagian kepemilikannya biar masyarakat luas tuh punya bagian dari perusahaannya itu. Dan IPO ini pertama kalinya perusahaan bisa mendagangkan si sahamnya perusahaan ini ke masyarakat luas secara resmi melalui Bursa Efek Indonesia. Kalau kamu tahu kayak misalnya perusahaan-perusahaan besar kayak Mandiri, BNI, Telkom itu dulunya tuh private company. Nah, tapi mereka kan ingin menghimpun dana. IPO ini bisa tujuannya mereka mau menghimpun dana bisa untuk ekspansi, untuk mengembangkan bisnis mereka, bisa untuk meningkatkan kredibilitas. Nah, mungkin alasan-alasan itu akhirnya membuat company-company ini memutuskan untuk IPO gitu. Oke, ini aku mungkin pertanyaan lanjutan kan Kak. Untuk investor sendiri kan pasti banyak yang kriterianya kan, kayak untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, untuk menurut Kak Gita sendiri nih, mengapa banyak para investor ini tertarik untuk menginvestasikan dana mereka ke perusahaan yang sedang melakukan IPO nih? Kenapa investor tertarik? Kita bisa lihat dari historisnya ya. Kayak kalau IPO itu potensi capital gain-nya itu jauh lebih tinggi karena hype-nya kan untuk beberapa emiten tuh tinggi. Jadi kenapa kita bisa tertarik kalau misalnya kita lihat prospek-prospek dari emitennya, terus melihat siapa yang dibaliknya emiten itu, terus akhirnya dia memutuskan untuk IPO. Nah, dari situ kita bisa ngeliat nih mungkin ada capital gain yang tinggi dalam waktu beberapa jangka waktu tertentu gitu. Bisa dalam jangka pendek, jangka panjang tergantung si sustainnya si perusahaan ini gitu. Makanya menurut aku investor ini bisa sangat tertarik. Misal kita ambil contoh ya kayak BCA nih. BCA kan udah lama banget dan terkenal ya. Dia tuh IPO di tahun 2000. IPO dengan harga Rp19. Terus sekarang tuh harganya terakhir aku cek kemarin kalau nggak salah tuh di 7.550. Nah, iya itu berarti naiknya udah puluhan ribu persen kan. Nah, itu terus dasnya baru-baru listing juga IPO-nya di tahun 2024. Kalau kamu ikutin ada emiten namanya DAAZ itu di kontraktor pertambangan. Dia IPO di harga Rp880 di tahun 2024. Terus sekarang di Januari kemarin di 2025 itu udah sampai di harga 4.500. Nah, jadi ini tuh kayak pasti menarik karena ada kemungkinan capital gain yang bisa didapat sama investor gitu. Oke. Kan tadi udah dijelasin kan terkait buat IPO ini tertarik untuk para investor karena persentase capital gain yang didapat tuh sangat tinggi. Nah, menurut Kak Gita nih, faktor-faktor apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk menilai apakah saham yang akan IPO ini itu dapat berpotensi untuk naik yang sangat tinggi atau arah atau istilahnya gampang layak dibeli gitu? Oke. Memang ini agak tricky ya, karena nggak semua IPO itu akan
happy ending gitu. Karena kita lihat juga beberapa kayak kemarin Yupi itu malah lebih turun dari IPO-nya. Terus PMUI yang baru listing 2025 ini juga dia lebih rendah dari harga IPO-nya sekarang. Menurut aku yang bisa kita lihat kalau misalnya mau memutuskan kita beli IPO saham tersebut apa enggak, kita bisa lihat dulu nih kinerja keuangan perusahaan itu sebelum dia listing. Kita lihatnya apakah perusahaan udah untung atau masih rugi. Terus kalau misalnya masih rugi, kita cek alasannya apakah aktivitas investasinya apakah di IPO ini tuh untuk apa? Memang untuk develop, untuk berkembang gitu, mengembangkan bisnisnya, atau malah untuk bayar utang. Itu bisa kita lihat nih. Kalau misalnya bayar utang sih menurut aku harus diwaspadai, kayak ditelusuri lebih lanjut gitu, kita beli apa enggaknya. Terus kita juga kan kalau membeli sesuatu kita lihat value ya. Benar. Nah untuk IPO kita bisa lihat apakah value dari emiten itu masih berpotensi untuk naik, apakah kemahalan atau malah lebih murah dibandingkan industrinya. Jadi kita harus membandingkan antar industri yang berkecimpung sama nih di emiten yang mau IPO ini. Kita bandingin secara historis gimana, bisa kita lihat rasio PER-nya atau PBV-nya gitu. Terus kita juga bisa lihat manajemen dan reputasi. Kita telusuri nih orang-orang yang di balik layar IPO emiten ini tuh siapa aja. Karena kalau misalnya orangnya reputasinya oke, pasti dia nggak mau kan emiten ini buat nama dia jelek. IPO emiten ini nama dia jadi jelek gitu. Makanya dia pasti akan berusaha bekerja sebaik mungkin agar emiten yang di IPO ini akan terus menunjukkan kinerja yang baik. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Itu kan tadi udah dijelaskan kan terkait faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk apakah kita menilai untuk membeli dari sebuah saham IPO ini baik atau enggak. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak, untuk mengapa terdapat juga banyak saham IPO yang mengalami penurunan harga setelah dia melakukan listing di bursa tadi, seperti yang kayak Kak Gita tadi sebutkan, kan ada beberapa tuh saham yang yang dia harusnya ada potensi naik, malah dia langsung jatuh jika dibandingkan pada saham waktu harga listingnya. Nah, menurut Kak Gita itu apa sih penyebabnya kenapa bisa langsung mengalami penurunan itu? Kalau menurut aku ini agak kompleks juga ya, karena selain kita melihat perusahaannya ini value-nya gimana, itu mungkin juga kalau dari beberapa buku dan sumber-sumber tontonan yang aku lihat ya, mungkin itu ada di dalamnya ada pengaruh psikologisnya secara emosi. Jadi misalnya dia listing kayak Goto kan awal-awal dia naik gitu kan. Pas udah sampai di atas nih banyak nih yang jual. Mungkin menurut dia udah berhasil mencapai target yang dia mau, terus dia belinya banyak, langsung dia jual banyak juga. Jadi turun kalau dalam jangka pendek ya. Turunnya kalau dalam jangka pendek mungkin karena udah over value atau euforianya udah reda dan gak ada yang bisa dinaikin lagi nih dari saham ini gitu. Tapi kalau misalnya dalam jangka panjang dia turun dan turunnya nggak sehat, maksudnya kalau turun koreksi masih oke, berarti masih ada peluang dia akan naik lagi. Tapi kalau koreksinya malah nggak sehat, malah terus downtrend terus, itu mungkin ada yang salah sama kinerja perusahaannya, atau misalnya ada shocking news gitu, mungkin direksinya kenapa, atau direksinya malah ngejual sahamnya tanpa ada penjelasan apa-apa, itu bisa menyebabkan downtrend sih gitu. Oke. Mungkin pertanyaan lanjutan dari tadi ya Kak, kan tadi ketika ada saham yang justru malah turun ketika IPO, itu kan pasti bakal mengakibatkan kerugian terhadap investor kan. Nah, dari Kak Gita sendiri nih, kayak ada gak sih kayak bagaimana mungkin bisa gimana ya, tips and trick atau kayak cara untuk menghindari agar kerugian yang didapat dari investor yang udah beli saham IPO ini nggak terlalu besar? Kalau misalnya kita ada entry tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi kita, harus malah rugi gitu ya. Kalau dari aku tuh harus nentuin dulu sebelum masuknya itu, aku harus menganalisis emitennya. Analisis emitennya, model bisnisnya, prospek industrinya, kinerja keuangannya. Kalau menurut aku oke, dan perusahaan ini masih bisa ada value yang dikembangkan dan nantinya akan naik terus seiring berjalannya waktu, itu aku consider untuk terus beli dulu, nentuin belinya. Terus analisis juga tujuan dia IPO apa gitu. Terus pasti punya trading plan. Aku punya investment plan gitu. Jadi misalnya aku udah masuk IPO, terus aku udah analisis nih, kayaknya prospeknya masih bagus, tapi dia misalnya turun koreksi nih. Berarti nanti aku nentuin aku mau DCA, maksudnya beli terus di harga bawah terus nunggu dia naik, atau aku udah tentuin juga akan cut loss di mana. Sambil nunggu, kalau misalnya aku udah cut loss, sambil nunggu ke depannya tuh gimana, apakah dia ada rebound. Kalau misalnya ada rebound dan ada prospek, kita berarti lihat chart ya ini, chartnya
Kalau udah ada rebound, terus dia masih punya prospek yang oke, ya udah berarti bisa entry lagi. Penting-penting ini aja sih strategi planning, strategi plan dalam investasi kalian tuh gimana gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan pastinya untuk saham IPO itu kan identiknya mungkin buat teknikalnya kan Kak. Nah, aku mau nanya, apakah kondisi terkait fundamental perusahaannya seperti makro perekonomiannya ataupun industrinya itu juga berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan atau saham yang sedang IPO nih Kak? Kalau menurut aku sedikit banyak pasti akan berpengaruh ya, karena kan nggak bisa dipungkiri emiten kita di Indonesia ini masih sangat dipengaruhi sama sektor makro, apalagi global, mau global maupun di Indonesianya sendiri. Baru-baru ini aku juga baca kalau misalnya di BEI itu IPO sepanjang 2025 ini masih lesu, masih jauh dari targetnya si BEI. Sampai September ini tuh masih ada 22 emiten yang yang udah IPO dengan padahal targetnya tuh 66. Nah, setelah aku baca-baca juga kenapa masih lesu minat IPO atau IPO di tahun ini itu masih lesu tuh karena yang pertama ada ketidakpastian global. Kita tahu perdagangan Amerika Serikat kan lagi ini kebijakan Trump masih lain-lainnya. Terus kondisi domestik kita kan ini pemerintahan baru ya kita masuk. Nah, jadi itu juga investor masih ngeliat juga kan, makanya belum terlalu kuat lah gitu. Makanya menurut aku kalau lagi perekonomiannya kuat, indikator si grafiknya ini akan bullish itu lebih kuat karena investornya lebih yakin karena perekonomian kita lebih stabil gitu kan. Tapi kalau misalnya perekonomian kita cenderung lemah, belum stabil, pasti lebih bearish gitu karena kan investor pasti lebih mau yang stabil kan, mereka mungkin ke bondsnya bukan ke sahamnya gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Gita, ada strategi tertentu nggak Kak yang bisa digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dari IPO ini, yang pastinya biasanya kan orang-orang buat saham IPO kan kayak aduh aku FOMO ikut mau itu. Nah, dari Kak Gita ada kayak strategi khusus gak buat untuk saham yang IPO ini? Dari aku sih nggak ada strategi khusus ya, tapi aku biasa ngelihat WE-nya siapa, underwriter-nya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman baru tahu kalau IPO itu kan tahapnya banyak ya, bisa memakan waktu minggu sampai bulanan. Nah, kalau mau IPO itu harus ada yang namanya underwriter, yaitu lembaga keuangan yang menjamin proses IPO sebuah perusahaan ini, ya yang membuat proses IPO ini lancar lah gitu. Menurut aku ada beberapa UE yang punya track record-nya bagus gitu, jadi mungkin bisa dilihat nih historik kinerja underwriter yang udah IPO-in emiten-emiten lain tuh kinerja gimana sih, kita bisa bandingin gitu. Terus aku juga biasa lihat komposisi yang disebar, komposisi kepemilikan. Kalau misalnya dia sebar ke masyarakat lebih dari 50%, menurut aku itu terlalu beresiko gitu, karena volatil kan dipegangnya sama masyarakat gitu, jadi agak susah kalau dia mau naik gitu, karena yang kontrol balik lagi ke masyarakat gitu. Paling aku lihat dua itu, sama yang ketiga ya pemiliknya lagi sih, balik ke latar belakang company-nya gimana. Seperti pemiliknya, seperti BOD-nya. Iya, BOD-nya atau nama-nama besar di balik emiten itu siapa. Kayak kita nggak perlu pungkiri kalau emitennya atas nama Pak PP ya sekarang lagi naik banget ya. Nah itu kan bisa jadi salah. Kalau bisa di IPO pasti kita, misalnya dia mau IPO-in emiten baru kan kita pasti kayak lebih bersemangat kan. Kayak, ini kayaknya kalau dari track record-nya oke nih, berarti kita bisa masuk. Tapi nggak boleh FOMO juga, harus tetepin trading plan-nya juga. Oke. Mungkin aku sedikit nyinggung terkait kan tadi kata Kak Gita untuk strateginya kan kita lihat dulu nih underwriter-nya siapa. Nah, untuk kita menilai apakah underwriter yang sedang untuk memegang dari saham IPO ini itu bagus atau enggak, itu dilihatnya itu dari mana ya Kak? Kayak kinerjanya terkait saham yang dipegang itu lagi naik-naik atau justru malah langsung turun, itu gimana Kak? Biasa kita bisa lihat track, misalnya kita cari di tahun 2024 yang IPO apa aja emitennya. Kita analisis nih IPO selama 2024, underwriter-nya siapa aja, terus kita lihat di dalam 2024 tuh mana yang cenderung grafiknya itu setelah dia listing IPO dia naik, atau mana yang abis IPO malah turun gitu. Itu biasa bisa kita lihat gitu track record-nya, walaupun bukan utama gitu ya, bukan cara utama buat melihat itu bagus apa enggak, tapi salah satunya bisa dilihat dari kredibilitas UE-nya, bisa dibandingin kinerja mereka lah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku juga Kak, untuk menutup sesi in stock kali ini. Kan aku baca juga di sosial media sama berita itu
ada beberapa perusahaan ataupun anak perusahaan yang ingin melakukan IPO nih Kak di Q4 terakhir ini nanti. Nah, menurut dari Kak Gita sendiri, ada nggak langkah preventif yang perlu disiapkan untuk para investor nih Kak, khususnya untuk para investor pemula nih, agar kayak mereka itu menginvestasikan dana mereka itu nggak hanya untuk FOMO saja, tapi kayak kan pastinya investor pemula ini kan belum terlalu memahami terkait analisis fundamental dan teknikal kan Kak. Nah, dari Kak Gita ini ada nggak langkah preventif untuk khususnya para investor pemula nih untuk mereka masuk ke saham yang sedang IPO nih Kak? Oke, mungkin dari aku kita tetap harus belajar dulu ya. Kita harus tahu dulu IPO itu apa, dan tadi kita juga bahas selain ada keuntungan bisa capital gain, tapi bisa rugi juga kan, gitu. Jadi kita sebagai pemula harus siap-siap, harus punya rencana exitnya, exit plan-nya itu mau gimana. Kalau misalnya udah tercapai nih trading plan kalian, misalnya udah dapat untung nih, udah segini nih, oh ya udah berarti dijual nggak apa-apa. Terus kalau misalnya dia udah turun lebih dari yang kalian bisa, kayak misalnya cut loss-nya kalian udah lewat nih kan, nggak mau rugi lebih dari 10%, ya udah cut loss aja gitu. Pokoknya latihan banyak-banyak latihan, banyak-banyak pelajarin sumber yang kredibel, kalau emiten-emitennya gimana, latar belakang emiten itu gimana, pelajarin juga IPO itu gimana, mekanismenya gimana. Terus harus pelajari juga fundamental perusahaannya, jangan buru-buru dan jangan FOMO, itu sih intinya. Dan harus punya plan yang oke gitu, dan memilih emiten yang kredibel. Kayak misalnya kemarin kamu koin ikut gak? Kebetulan aku ikutnya yang CDIA. Oh, ikutnya yang CDIA. Iya sih, aku juga. Aku ngeliat dua itu kan, yang satu dipegang Pak PP ya, CDIA kan dia kredibel tuh ya kan, makanya bisa minatnya banyak tuh. Terus yang koin, aku tuh mikir kayak dia itu kan agak monopoli ya bisnisnya, kayak cuman baru dia kan bursa yang ini exchange crypto, yang baru masuk bursa di BI. Nah, jadi aku nilainya kayak industrinya kayaknya oke nih, karena dia baru pertama nih, cuma monopoli kan, dia bisa monopoli pasar, jadi kayaknya ada kemungkinan dia bakal berpotensinya growth-nya tuh lebih besar, jadi kemungkinan naiknya tuh lebih tinggi itu sih. Jadi yang penting analisis dan punya exit plan kalau misalnya nggak sesuai sama dia. Jadi untuk industri itu sendiri juga berpengaruh. Kan? Seperti yang Kak Gita tadi bilang, kalau koin itu kan sekarang kan naiknya udah berapa ribu persen ya kalau nggak salah. Jadi sangat berpengaruh juga. Oke, mungkin itu saja untuk sesi stock kali ini. Dari Kak Gita ada sesi closing statement atau enggak buat sesi kita atau gimana? Dari aku, makasih sih udah mengundang. Semoga diskusinya membantu teman-teman yang baru mau belajar pasar modal atau baru mau mengulik IPO itu gimana gitu. Jangan lupa belajar untuk kalau mau IPO. Oke, mungkin itu saja buat Instalk kali ini. Terima kasih Kak Gita udah meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkait IPO untuk sesi Instalk kali ini. Mungkin itu juga saja dari aku. Terima kasih teman-teman.